Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Draco Frita Sarmawan. Saya dari kelas 3D. Saya akan membuat kesimpulan dari pembelajaran rekreasi dan pramuka. Baiklah, sebelum itu, rekreasi pramuka ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk hiburan atau rekreasi yang menyegarkan diri. Tujuan utama dari rekreasi adalah menghilangkan stres. Jadi, agar kita tidak banyak mikir atau terlalu stres, lebih saya sarankan rekreasi, dikarenakan rekreasi ini bisa menghilangkan seluruh beban pikiran yang ada pada diri seseorang individu agar tidak terjadinya down atau kelebihan dalam berpikir. Pramuka adalah singkatan dari para mujakarana. Ada gerakan kepanduan yang didirikan oleh Baden Powell. Pramuka adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, keterampilan, dan kerjasama tim. Nah, pramuka ini yang kita kenal dari SD, SMP, SMA itu udah sangat jauh. Dan menurut saya sekarang, pramuka telah dikembangkan dari anak TK sudah diwajibkan sekarang, karena kan oleh kurikulum yang berbeda. Nah, pramuka sendiri mengajarkan kita gimana caranya kerja kelompok, tali menali, kode Morse, dan lain sebagainya. Tidak lepas dari itu, pramuka merupakan pembelajaran luar sekolah, yang mana pembelajaran luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terletaknya komunikasi yang teratur dan terarah, yang mana suatu individu dapat mengembangkan dirinya yang berguna untuk masyarakat dan kehidupan lingkungannya, dan membuat prestasi yang sangat baik. Lingkungan sekolah, pendidikan luar sekolah itu sangat membantu dalam kreativitas atau menambahkan suatu pengembangan dari diri seseorang, biar seseorang itu terampil dan berguna untuk masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah ini bisa dikatakan pendidikan satu variasi pembelajaran memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, seperti mengikuti kegiatan pramuka tersebut, ekstrakurikuler matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Pendidikan luar sekolah ini sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dikarenakan dia bisa menambah suatu wawasan yang ada di luar sekolah dengan cara bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatannya. Nah, yang ketiga, pendidikan luar sekolah dengan pendidikan jasmani. Pendidikan luar sekolah dengan pendidikan jasmani mengenalkan lingkungan alam dan sekitarnya. Kita lebih mengenal alam sekitar, ya, seperti kita mengikuti hiking, berenang, bersepeda di lingkungan hutan. Nah, pendidikan di luar kelas dengan pendidikan penjas memberikan pembelajaran dengan melatihkan sikap kerjasama, dan melatih diri agar disiplin dan menghargai sesama makhluk hidup. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari pembelajaran di luar kelas adalah peserta didik bersifat kreatif, inovatif, menyenangkan, dan memberikan kesempatan siswa untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan tersebut. Yang kedua, pembelajaran di luar sekolah memberikan kesempatan untuk mengambil konteks yang nyata dan dalam mata pelajaran. Jadi siswa ini langsung bertemu dengan objek yang akan dipelajari oleh peserta didiknya. Yang ketiga, aktivitas di luar sekolah dapat membantu dalam mengembangkan berbagai keterampilan dan komunikasi. Kekurangan dari pembelajaran di luar
kelas adalah satu, kurangnya fokus dalam belajar, yang mana peserta didik itu lebih payah diatur, yang mana fokusnya tidak kepada kita yang mengajarkan dia. Yang kedua, sulitnya memahami pemantauan siswa. Jadi siswa ini lebih sulit dipantau dan sulit ditangani. Yang ketiga, waktu yang terbatas. Jadi melakukan pembelajaran di luar kelas itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang, dikarenakan bisa membuat pikiran kita lebih fresh. Nah, yang keenam, manfaat belajar di luar kelas. Nah, manfaat belajar dari luar kelas ini yang pertama, yang paling bagus adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan psikomotorik seorang siswa. Yang keempat, meningkatkan atau melibatkan eksplorasi alam. Nah, pendidik. Yang ketujuh adalah, dari kesimpulan ini saya akan membacakan pengertian dari rekreasi. Rekreasi merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja sebagai kesenangan untuk kepuasan, umumnya dalam waktu senggang. Rekreasi memiliki banyak bentuk aktivitas di mana tergantung pada pilihan individual. Menurut saya, rekreasi ini bisa kita adakan dan bisa kita buat sendiri. Rekreasi yang bisa kita adakan itu adalah ketika kita bereksplorasi dengan alam seperti hiking, kita pergi jalan-jalan ke luar kota, kita pergi ke pantai dan lain sebagainya. Kalau eksplorasi yang kita buat sendiri nih, seperti kita berbuat baik, itu termaksud dari rekreasi karena bisa menghilangkan suatu beban dalam pikiran kita. Lanjut, pendidikan rekreasi. Pendidikan rekreasi merupakan pendidikan non formal yang menyediakan kesempatan atau peluang kepada setiap peserta kegiatan untuk mengembangkan keterampilan jasmani. Jadi pendidikan rekreasi ini bisa bukan sekedar menghilangkan stres, tapi juga melatih kebugaran jasmani kita agar kita biar lebih sehat. Karena orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Nah, tujuan rekreasi itu seperti yang tadi. Yang pertama adalah menghilangkan stres, yang kedua menyegarkan fisik, dan yang ketiga membuat hubungan sosial ini lebih erat. Nah, tujuan pendidikan rekreasi. Jadi ada yang lain adalah tujuan pendidikan rekreasi. Tujuan pendidikan rekreasi membuat atau membantu menciptakan keseimbangan antara pekerja dan waktu luang. Kita bisa meluangkan waktu sedikit agar tidak terlalu beratlah pikiran kita dalam melakukan aktivitas. Nah, fungsi dari pendidikan rekreasi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi fisik kita tuh lebih sehat dan mental kita lebih terjaga. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup peserta dengan memberikan kesenangan, relaksasi dan pengalaman yang bermanfaat. Kita lebih banyak berpengalaman dan lebih luas pengetahuan. Peran pendidikan rekreasi menurut S. Nyoman Pendi 2002, objek wisata adalah salah satu sarana rekreasi atau tempat berwisata yang berupa objek wisata alam, objek wisata pergi bertamasya, dan lain sebagainya. Manfaat dari rekreasi bagi kesehatan adalah hidup lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup, menghilangkan stres,
Baiklah, sekian dari kesimpulan dari tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.